Matius 24 ayat 42-44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Haleluya. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami hadir bersama seluruh jemaat El Bethel dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya yang ke-25. Kiranya pelayanan El Bethel dapat menjangkau seluruh Surabaya, Amin. bahkan seluruh Indonesia, Yes. bahkan seluruh Asia, Amin. seluruh Iya, dunia ini, hanya untuk memuliakan namamu Amin. saja. Amin. Karena kami tahu kami diciptakan dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami tidak akan mempermalukan Engkau, Tuhan. Amin. Amin. Kami ada di sini Yes. Haleluya. hanya untuk memperkayakan kepada dunia bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu mengalahkannya. Kami klaim janji-Mu, Tuhan. Yes. Kami adalah warrior. Kami akan serahkan hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demi untuk supaya dunia ini mengaku dengan lidahnya bahwa Engkau adalah Raja, dan mereka bertekuk lutut berraya sikala. Oh Yesus, Tuhan jamah semua hati kami. Ya. Urapi semua yang hadir. Tumpang tangan atas kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan adalah berasal dari surah hati-Mu, Tuhan. Yes. Bukan dari pikiran kami yang picik, yang sempit, yang tidak mengenal kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap ada dalam kesadaran dan senantiasa berjaga-jaga menjelang kedatangan-Mu untuk menjemput kami, yang menjemput kami di atas awan-awan. Apa yang akan terjadi dengan di dunia ini tidak akan menimpa anak-anak terang, Tuhan. Seperti janji-Mu, semuanya ini tidak ditetapkan untuk anak-anak terang. Terima kasih, Tuhan. Urapi pikiran, perasaan kami semua, agar kami boleh mendengarkan dan membawa rema di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami tidak takut dengan apapun juga, karena kami tahu bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala masalah. Hari-hari ini adalah masa-masa yang jahat, kami tahu itu, Tuhan. Kami tidak akan digoncangkan apapun yang terjadi, karena kami tahu penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Yang percaya katakan haleluya, amin. Silakan duduk. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Artinya Bapak Ibu sekarang damai. Jangan pernah mengucapin shalom kalau belum damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah sumber dari segala sumber penyakit. Sumber dari segala sumber yang menyembuhkan kita. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kapan hati gembira? Ketika ada shalom. Shalom itu kalau di Chinese itu infinity, angka 8. Kebahagiaan yang tidak pernah terputus. Itu shalom. Jadi jangan pernah terputus. Karena ketika terputus, maka di situ akan ada celah bagi iblis untuk mencuri damai sejahtera. Baik. Firman yang akan saya bawakan, saya sampaikan malam ini, yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9.
Kita baca bersama. Sadarlah dan berjagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan. Amin. Kamu harus tahu kebenaran, karena kebenaran ini yang akan memerdekakan kita. Kalau kita benar, maka kita akan selalu diliputi oleh rasa ketakutan, rasa khawatir, dan rasa ketidakpastian. Tetapi di dalam Yesus Kristus, di dalam Yeshua HaMashiach, kepastian itu ada. Amin. Sadarlah, jaga-jagalah. Sadarlah. Artinya apa? Kita dihimbau untuk segera bangun dari tidur. Kenapa? Ada 3 biasanya. Pingsan. Di sini bukan makna fisik pingsannya, tapi makna rohani. Buta akan kebenaran. Yang kedua, mabuk. Rata-rata cara kita tahu kalau orang mabuk itu lupa segala-galanya. Mabuk kekuasaan, mabuk cinta, mabuk harta. Nah, itu yang saya maksud dengan mabuk di sini. Mabuk dan hawa nafsu, cinta akan dunia. Yang ketiga, mimpi. Mimpi pengen jadi ini, pengen jadi itu, dan sebagainya. Dan itu adalah cara iblis untuk membuat kita tidak sadarkan diri. Ya. Dan kita tidak sadarkan diri, kenapa? Karena kita punya pikiran di manipulasi. Manipulasi itu disesatkan dengan narasi atau cara-cara penyampaian yang membuat kita menjadi tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan ini keliru. Maksud dengan memanipulasi pikiran. Yang kita anggap benar disampaikan oleh orang yang kelihatannya kredibel, kelihatannya dapat dipercaya, tetapi ketika dia sudah cinta akan uang, dia bisa dipakai untuk menyesatkan kita. Ya, seperti belakangan ini, begitu banyak orang-orang yang selama, bahkan lembaga yang kita anggap kredibel, koran-koran atau majalah yang kita anggap kredibel, televisi yang kita anggap kredibel, dia dipakai. Dipakai. Untuk apa? Untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Sudah terima angpau di. Ya. Di mana-mana pemberitaan seragam dan sulit kita untuk dapatkan informasi bandingan atau pembandingan. Karena apa? Iblis menguasai semua media yang ada di dunia ini, termasuk di bangsa kita. Karena hanya lewat media itu yang kita percaya selama ini. Mereka kuasai semua. Sehingga beritanya putar sini, putar sana, pindah channel sama saja. Makanya ada istilah apa? Stay tune. Kita disuruh Tuhan tinggal tetap. Tenang. Stay tune. Jangan kemana-mana. Cuman kita nakal. Pengen cari yang asik buat kita. Suatu saat dikasih, nggak ada yang ketemu yang asik. Semuanya menyeramkan. Akhirnya apa? Ya sudah, menjadi kebenaran. Jadi itu cara memprogram pikiran kita adalah ulang. Akhirnya tidak ada pembanding, akhirnya kita anggap kebenaran. Seperti cara iblis memanipulasi kita lewat kaki tangannya. Nah, ini yang disebut dengan tipu daya. Jadi dia hanya berupaya supaya kita ketipu. Apa? Melalui sistem dunia yang kita lewati selama ini. Kita banyak tertipu. Saya beberapa kali banyak mengungkap bagaimana sistem pendidikan kita, sistem apa lagi, sistem ekonomi, sistem apa yang ada di dunia ini, bahkan di bangsa kita. Semuanya terjadi manipulasi. Apa yang kita lihat tidak seindah warna aslinya. Don't judge the book by the cover. Semua ada covernya.
Dan itu membuat banyak orang yang kita pikir dia oke, ternyata hanya tampilan luarnya, hatinya busuk. Ya. Apa yang terjadi dengan tipu daya? Kita diberikan umpan kenikmatan dunia. Jadi sadarlah dari umpan, dari tipu daya iblis melalui sistem yang ada di dunia ini, dari umpan kenikmatan dunia. Itu aja kok. Dan umpan kenikmatan dunia bisa kita dapatkan lewat apa? Lewat angka. Tanpa angka kita nggak bisa dapat. Makanya kembali lagi, semuanya nanti akan terkait dengan bilangan. Dan bagi mereka yang cinta angka, cinta uang, cinta bilangan, itu pasti akan terima tanda di bilangan. Ini relevansinya. Ini udah pasti. Ya, saya pastikan udah pasti. Yang bilang tidak, berarti Anda penipu, atau Anda belum tahu. Sudah pasti. Kenapa kita harus waspada? Kita harus sadar, supaya kita tidak disesatkan. Berikutnya, jaga-jagalah. Makna rohaninya, makna fisiknya adalah, jangan kita tertidur. Tapi dalam makna rohani, jangan kita tertidur. Karena ada pencuri. Kita harus berjaga-jaga dari pencuri. Kenapa dia mencuri? Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Itu adalah iblis. Yang berikutnya, berjaga-jaga dari perangkap atau jebakan. Yang saya suka sampaikan, jebakan Batman. Kelihatannya bagus, tahu-tahu ujungnya jurang. Dan seringkali kita terjebak dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang kita terima. Makanya kenapa hidup kita selalu penyesalan ada di ombak di belakang. Dan itu diciptakan oleh mereka supaya penyesalan di belakang. Bagaimana caranya? Karena manusia, sistem yang ada kita dilewati di dunia, selalu minta data, minta bukti, minta jurnal, kalau orang ilmu pengetahuan. Kalau sistem pembuktian secara hukum apa? Mana alat buktinya? Jadi selalu harus ada objeknya. Makanya dunia mengenal kebenaran kalau ada makanya mereka sebut objektif. Jadi yang tidak bisa terlihat mata, mereka anggap tidak kebenaran. Oh, kalau begitu Tuhan bukan kebenaran. Gitu. Nah, sengaja supaya apa? Supaya kita berantem dulu, mana datanya, mana buktinya. Misalnya saya bilang, tahun depan akan terjadi seperti ini. Apa yang dilakukan oleh mereka akan terjadi seperti ini. Mereka akan pakai orang-orang ahli untuk berdebat sama kita. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa ngejar mereka. Kita nggak bisa menangkap dia punya perbuatan jahat. Minimal kalau kita udah tahu apa yang terjadi, kita harusnya hadang. Mau kemana lo? Ini enggak. Kita ngikut terus. Jadi cara iblis, sistem iblis ya, ini yang akan terjadi. Pembuktian material, dia di sini. Begitu ada kejadian, korban, baru orang bilang, oh iya bener ya, kenapa gua nggak dengerin apa yang diomongin. Begitu di situ baru orang percaya. Dia lari lagi ke sini, begini lagi, dia lari lagi ke sini. Seperti dilaporkan di polisi misalnya, kalau nggak ada kerugian material, maka laporan nggak diterima. Nah itulah cara sistem dunia lewat konsep pembuktian empirik, metode empirik, dia selalu membuat kita terlambat, selalu penyesalan di belakang. Paham ya? Jadi selalu begini, ada begini, oh gini. Kalau kita kembali kepada peristiwa Nuh, lalu kita bertanya, mana buktinya Nuh? Lalu apa yang terjadi? Kita yang akan menjadi bukti atau data. Data itu sejarah. Nah orang-orang dunia selalu, yang benar, mana buktinya? Mereka selalu minta bukti. Ya, mana hasil penelitiannya? Hasil penelitian selalu adalah catatan dari sejarah. Makanya kita selalu terlambat mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Itulah cara iblis membuat kita terjebak di dalam kesesatan. Karena kita terlambat, karena instrumen dunia sudah ada semua yang coba menghadang kita untuk membuktikan kebenaran itu. Makanya saya selalu bilang, time will tell. Waktu akan menjawab. Termasuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak dilihat daripada ketika saya berdiri seperti ini, Bapak worship
kepada Tuhan tidak akan dilihat. Justru masa krisis. Kalau kayak begini masih kelihatan setia. Tapi ketika masa krisis, disitulah goncang atau tidak. Kalau kita berdiri tidak di atas dasar batu yang kuat. Goncang. Saya pastikan goncang. Gitu. Kalau enggak mungkin. Karena itu adalah dasar iman yang kokoh. Yang Tuhan Yesus sudah sampaikan adalah bangun rumahmu di atas batu. Bukan di atas pasir. Nah, perangkap, sergapan. Kapan kita disergap? Ketika kita terlena. Kita sering terlena. Asik begini, begitu. Kemarin itu, ada pandemi. Wah, goncang semua. Gitu. Kita tidak berjaga-jaga. Kita hidup dengan pikir besok akan begitu saja. Semua hitungan-hitungan kita, saya mau berlibur ke sini, saya mau pergi ke luar negeri, berantakan, goncang. Karena kita nggak berjaga-jaga. Ya. Mengandalkan harta. Terus nanti kemudian uang cash sudah nggak bisa lagi. Udah, kacau, goncang. Setelah goncang apa yang terjadi? Udah, jadi budak. Nurut. Ya. Karena mereka punya konsep, antikris ini punya konsep apa? You will get happy, but you have nothing. Kamu akan saya kasih bahagia, tapi kamu tidak punya apa-apa. Ya. Catat omongan saya, ini akan terjadi. Jangan kumpulkan aset di dunia. Karena itu nanti akan diambil semua sama mereka. Sehingga kecele, dia bilang ini, kutipu kau. Percaya sama saya, kita akan tertipu ketika mengumpulkan harta dunia. Itu kita akan diambil lagi sama dia. Kayak orang main judi gitu. Menang bandar. Disapu semua. Hati-hati. Ya. Berjaga-jagalah. Jangan sampai nanti akhirnya bunuh diri gara-gara berada di luar hitungan matematika kita. Nah, apa gunanya kita berjaga-jaga? Supaya kita bisa menguasai jiwa kita. Supaya kita tidak frustrasi. Kita tidak stres. Supaya kita terhindar dari tipu muslihat iblis. Apa bedanya tipu daya sama tipu muslihat? Kalau tipu daya itu adalah upaya dia, kita belum ketipu. Si upaya iblis. Tapi tipu muslihat, kita adalah korban setelah terkena tipu daya. Ya, kadang-kadang kita bingung kan, ini tipis memang. Makanya kita harus berjaga-jaga supaya tidak kena tipu muslihat. Iblis sih melakukan tipu daya. Sekarang sistem tipu daya. Tapi apakah kita terkena tipu muslihat? Tidak. Jadi tergantung bagaimana kita. Apakah kita berjaga-jaga atau tidak. Kita sadar atau tidak. Orang yang tidak sadar pasti kena tipu daya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, bablas. Sampai ke tipu muslihat. Nah, kita adalah korban daripada sistem. Manakala kita tidak mengerti kebenaran. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya tidak kehilangan anugerah keselamatan. Kita sudah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Pegang tiketnya. Tapi ini belum selesai. Kita harus bawa. Kita harus bawa ke loket. Kita ambil dari loket. Kita bawa ke depan bank. Serahkan kepada pemegang pemungut karcisnya. Baru kita masuk untuk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya tidak binasa. Nah, tidak dicatatkan dan tidak dibinasakan, itu hanya bisa kita peroleh kalau kita setia sampai garis akhir dengan iman yang teguh untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Baik, kita satu-satu. Kenapa kita harus sadar? 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Rasul Paulus sampai memperingatkan, aku takut. Kenapa dia sampai takut? Kalau
kalau pikiran kamu, dia selalu bermain dengan pikiran. Iblis selalu mengintimidasi pikiran kita. Kamu disesatkan dari kesetiaan. Jadi kita merasa setia, tetapi kita setia dalam kesesatan. Seringkali kita merasa, saya tetap beriman. Tapi iman kita dilandaskan kepada pemahaman yang sesat. Tapi kita nggak tahu kalau itu sesat. Kita tetap mengklaim kita beriman. Waspada, sadar. Ya, sadar. Jangan sampai diperdaya. Sesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Sejati. Artinya sejati apa? Betul-betul teguh, betul-betul murni, dia tidak kena deception, tidak kena manipulasi. Kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Ini adalah contoh di Taman Eden. Bermain seperti di Taman Eden. Cuman itu. Bagaimana dia bermain? Ular ini adalah media, gambaran media. Karena ular tidak ada bentuk fisiknya, betul? Jadi dia perlu media. Medianya dia pakai ular. Bisa juga manusia. Bisa juga iklan-iklan seperti yang kita lihat selama ini di televisi, di jalan raya, dan sebagainya. Dia selalu memberikan image kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mudah disesatkan. Iblis tidak bisa menguasai hati kita. Tetapi lewat pikiran yang kita lihat, lewat pikiran yang diberikan, yang ditangkap oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, dirasakan oleh rabaan kita, di situ dia masuk. Lewat indera kita. Makanya selama belakangan ini banyak kita disesatkan oleh apa? Televisi, media. Kita pikir benar, padahal semua adalah permainan gambar. Iblis selalu begitu. Bukti permainan gambar apa? Dia kasih gambar buah. Dan buah ini sekarang kita bisa lihat di iPhone. Buah, apel yang digigit. Itu adalah kode mereka. Ini adalah gambaran apa? Kenikmatan dunia. Jadi umpan, ini sebagai umpan kenikmatan dunia, ya, dengan media. Ular ini gambaran media. Jadi kita banyak selama ini disesatkan oleh media. Dan segala lembaga menggunakan media. Segala perusahaan pakai media. Untuk apa? Untuk mempromosikan produknya. Tujuannya apa? Untuk dia mendapatkan keuntungan. Tapi kita yang rugi. Dan media juga dipakai untuk menakut-nakuti kita. Dengan segala macam penyesatan-penyesatan pemahaman didasarkan hasil sains. Kenapa digambarkan Hawa di Taman Eden, kelicikan ular, itu kenapa? Karena kita korban ilmu pengetahuan, kita adalah korban juga, sama seperti Hawa, korban dari pohon pengetahuan. Jadi harus tahu ini ada hubungannya antara pohon pengetahuan dengan ilmu pengetahuan, sama. Makanya sekarang ada agama Scientology. Jangan kita worship of science, kita worship of God. Worship of science akan membuat kita jatuh dalam dosa. Dan kita adalah produk-produk science. Sehingga kita bukan semakin baik, semakin banyak dosa. Lihat di televisi sekarang. Semua Tuhan bongkarkan. Tuhan izinkan, sebenarnya yang bongkar iblis. Tuhan izinkan iblis bongkar untuk saling mempermalukan di antara manusia-manusia yang cinta akan uang. Ya. Dan akhirnya apa? Dia bunuh jiwa orang-orang itu. Dia bunuh perasaannya. Yang akhirnya apa? Mereka bisa bunuh diri. Frustrasi, dipermalukan. Oleh apa? Oleh iblis juga. Makanya dia bilang iblis adalah bapa segala pendusta. Dia mendustai kita. Ini enak. Kamu nanti dihargai oleh dunia karena kamu punya rekening di bank banyak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak dimanjakan oleh harta, menjadi arogan. Dan mulai dari situ terungkap semua. Dan itu adalah pekerjaan iblis juga. Ini semua hasil daripada sistem yang kita lewatin. Masih mau ikut sistem dunia. Sementara Tuhan menghidupkan kita dengan sistem surga. Nafas kita adalah sistem surga. Bukan dunia. Bukan juga dari pemerintah. Dari surga. Hati-hati.
dengan nafasmu. Jangan dianggap sepele. Anda, Bapak Ibu masih ada, itu karena nafas dari Allah. Yang menghidupkan kita bukan makanan. Makanan hanya support system, tapi nafas ini adalah kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Amin. Jadi saya menggambarkan ini supaya paham bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah manifestasi dari apa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Hawa diperdaya oleh ular, oleh media, dengan segala macam artificial, ya, segala macam hal yang membuat kita, keren ya, keren. Seperti bapak sama ibu, ini seragam kan? Mudah-mudahan hatinya seragam. Ya, mudah-mudahan hati seragam. Ya, mudah-mudahan, karena saya nggak tahu. Ya, ini baju biru semua nih. Mudah-mudahan mentalnya seragam, imannya seragam. Ya, amin ya. Mudah-mudahan. Tapi itu bisa terlihat kalau apa? Implementasinya. Kalau di ruangan ini seragam, begitu keluar, yang satu naik Mercy, yang satu naik ojek. Nah, curang kan? Jadi nggak seragam lagi. Jadi seragam yang maksud adalah seragam dalam roh. Kalau kita bicara firman Tuhan, jangan bawa ke makna fisik, bawa ke makna roh. Kalau bawa ke makna fisik, gawat. Seolah-olah keuntungan itu apa? Hitungannya kuantitatif. Karena manusia selalu bicara keuntungan itu dalam bilangan. Hati-hati. Bagaimana supaya kita tetap sadar? 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Apa yang terjadi selama 3 tahun ini? Kubu ini mereka, ya, dan kita sebagai anak-anak terang harus mematahkan siasat orang-orang itu, siasat mereka yang dan sistem untuk membuat kita tersesat. Kita patahkan kubunya. Jangan dipikir dia bisa bohongin kita. Kita patahkan kubunya. Kita bongkar semua permainan mereka. Demi kemuliaan Tuhan. Supaya kita semua dan orang-orang tidak disesatkan oleh permainan licik si ular. Mereka bekerja begitu angkuh. Wah, galak sekali. Wah. Untuk menentang pengenalan, sehingga kita dilarang untuk beribadah. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Sehingga KKR penyembuhan juga hilang. Padahal waktu itu, wah, luar biasa. Mental-mental gitu. Yang ada kita mental imannya. Paham ya maksudnya? Supaya paham, ya, supaya jangan kita hanya sekedar, oh saya Kristen, oh nggak cukup. KTP nggak cukup. Justru KTP ada di Kristen itu bahaya. Membuat kita terbelah. Kita jadi minoritas. Mereka mayoritas. Padahal itu nggak perlu. Inilah politik. Ya, yang tanpa disadari. Membuat kita merasa minoritas. Akhirnya gara-gara kita hitungan kuantitatif. Jumlah kita kecil. Mental kita kecil. Lemot namanya. Jangan punya iman kaleng-kaleng. Jadi milikilah iman yang 24 karat. Amin. Siap punya iman 24 karat? Siap om? Siap om. Om punya emas yang 24 karat. Ya, kalau iman nanti kita lihat. Filipi 4, kami menawan segala pikiran lagi. Ini pikiran, dia main selalu di pikiran. Kenapa saya tekankan di sini pikiran? Saya cari ayatnya supaya nyambung pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau kita terfokus kepada ular, media, berita-berita bukan dari Tuhan, maka kita akan ditaklukkan. Makanya firman Tuhan di sini diminta apa? Menaklukkan kepada Kristus. Taklukkan, tawan dan taklukkan pikiran kita. Tawan itu apa? Udah jangan kemana-mana. Stay tune. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa disesatkan. Stay tune. Tetapi kita cari-cari online, ya kan? Baju bagus, ini. Nyari terus. Nggak dicari, nyari orang. Coba ya. Siapa yang pegang gadget ini? Kita nggak dicari, kok nggak dicari weh? Cari lagi. Lucu gitu.
Terus kalau mereka kita online, marah. Mentang-mentang gue sekarang udah gak siapa-siapa, lu gak jawab. Padahal kita juga lagi pusing. Iblis membuat itu. Tadi siang saya lupa kasih contoh bahwa ketika Bapak pegang handphone itu badan Bapak rusak. Saya mau kasih contoh tapi gak sempat tadi. Ya. Kita harus seminar 3 hari khusus untuk handphone. Biar saya bongkar satu-satu. Jadi kembali lagi ya, ini pikiran. Pikiran penting sekali untuk kita jaga. Karena lewat pikiran, memberikan gambar-gambar kenikmatan dunia, sehingga kita memilih atau menyerahkan hati kita untuk dikuasai. Iblis gak bisa kuasai hati ternyata. Saya tadinya pikir iblis bisa menguasai hati kita, tetapi ternyata tidak bisa. Kita yang menyerahkan berdasarkan keinginan kita. Gitu. Jadi jangan nyalakan iblis, pilihan ada di tangan kita. Gitu. Iblis itu takut sama Tuhan. Cuman Tuhan berikan dia otoritas untuk menguji iman kita. Untuk memurnikan iman kita. Jadi kayak counterpart gitu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, ini pikir ya, bicara pikir ya. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mari mulai sekarang kita praktekkan ini. Praktekkan ini. Sehingga tidak ada kepahitan lagi di dalam diri kita. Ini adalah bagian daripada buah-buah roh. Praktekkan ini supaya buah-buah roh kita lengkap. Pikirkan yang mulia. Pikirkan yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita pikirkan, karena apa yang kita pikirkan itu yang akan kita kerjakan. Apa yang kita pikirkan itu mulai kita rasakan nyaman dan mulai kita kerjakan. Mulai praktekkan. Jadi iman itu harus dipraktekkan. Gak bisa dibilang kalian beriman sama Tuhan, gak bisa. Praktekkan. Bagaimana kalau dipukul begini kita ngelawan gak? Sakit ini ya. Karena dengan kita dipukul, maka kita tahu bahwa itu sakit. Sehingga kita tidak mau menyakiti. Mulai pikirkan. Sebenarnya pikirkan ini apa? Bicara imajinasi. Makanya iblis selalu memberikan imajinasi. We are image of God. So kita harus imajinasikan Tuhan. Dan kita harus menjadi medianya Tuhan. Kita yang menjadi medianya Tuhan. Sehingga orang lihat memang ada Kristus dalam diri dia. Amin. Kalau begini, mana ada Tuhan Yesus takut. Dia tetap tenang, ditangkap, dia serahkan ini. Karena ada tugas dari Tuhan. Berikutnya, kenapa kita harus berjaga-jaga? 2 Yohanes 1 ayat 7. Ini cara saya membahas, saya ini anak belajar. Jadi cara saya membahas apa? Saya kutik satu-satu, saya kulitin satu-satu. Seperti orang makan pisang. Sebelum makan pisang buka dulu. Satu. Sampai ketahuan bahwa oh setelah dimakan, oh inilah yang disebut pisang. Nah seperti itulah saya ngulitin ayat. Ya, karena saya pengen tahu kenapa, alasannya apa. Seperti begini. Ya, jadi kayak orang belajar. Saya bagikan cara saya belajar firman Tuhan. Sebab banyak penyesat. Mari kita baca sama-sama. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Kok ada 2 ya? Penyesat sendiri, antikris sendiri. Penyesat ini adalah pengikut-pengikutnya antikris. Dan banyak di antara kita. Tinggal kita tanya, saya bagian yang mana? Ya. Dan rata-rata penyesat ini, cek rekeningnya pasti bertambah. Karena orang dunia melakukan sesuatu selalu harus ada untungnya. Dan untungnya pasti berhubungan dengan angka. Saya nggak suka bilang uang, angka. Karena uang tanpa ada angka, pasti Bapak marah sama saya kalau saya kasih uang.
Kamu menghina saya. Kamu pikir saya siapa? Saya juga nggak tahu Bapak siapa, kan gitu. Tetapi Tuhan tidak mau dihitung dengan angka. Oleh sebab itu, jangan mencobai Tuhan. Seringkali kita mencobai Tuhan dengan hitungan angka di dalam benak kita. Tuhan bilangnya, kau coba-coba sama saya, kau hidup saya, kau nggak percaya dengan kuasaku. Bapak yang baju kotak-kotak, jangan coba. Bapak, ya buka. Bapak cobai Tuhan, jangan. Saya harus kasih tahu. Kita nggak percaya Tuhan kalau itu. Jangan coba itu. Tuhan bilang, kau coba-coba sama saya. Kau nggak tahu saya anak raja. Lo anak bapak aja di sekolah kadang-kadang sombong kok. Kau nggak tahu saya anaknya Pak Alberto. Tahu Alberto? Petinju dari Meksiko. Jadi orang kadang-kadang apa? Kayak itu yang kemarin dendang-dendang itu kan karena bapaknya orang kaya, Pak. Dan punya jabatan. Jadi makna coba-coba itu apa? Terhadap kekuasaan yang lebih tinggi, lu coba sama gue. Tuhan marah kalau kita coba-coba. Kalau kita tidak andalkan dia bilang, kamu coba-coba sama saya ambil pulang. Makanya banyak yang pulang karena dia coba-coba. Ya, tidak ada kekuatan penuh. Gak ada gunanya lu gue kasih hidup. Kamu saya lahirkan untuk penyembahan kepada saya. Ini lagunya tadi. Lagunya sendiri, saya bukan apa-apa, ini lagunya. Saya dikasih inspirasi sama lagu. Kamu lahir, kamu hidup untuk penyembahan, untuk menyembah saya, untuk mempermuliakan saya. Kita adalah medianya Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan hadir di dalam hidup kita dan dunia melihat itu. Amin. Itu namanya penyembahan. Bukan seperti selama ini. Ya. Saya ini juga jemaat yang Senin Kemis kok dulu. Sumpah. Saya anak itu nggak ngerti. Ngapain ya pulang gereja? Mau makan di mana kita? Kalau hari ke mall lagi. Saya seperti itu. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, kok resah saya. Teman saya meninggal tabrakan. Saya ini punya teman, ada lagi yang kemarin tiba-tiba meninggal lagi tidur. Kalau saya jadi giliran saya gimana? Saya takut sekarang. Saya takut begitu saya berbuat dosa Tuhan. Gak bisa tidur saya 3 hari 3 malam. Ngeri sekali. Begitu kuat itu getarannya. Kamu yang ini. Sedikit aja, kesel sama orang. Wah udah resah saya. Jadi memang sifat jahat di dalam diri kita itu membuat kita resah. Ini bahasa Ibrani, resah, resa. Serius, itu bahasa Ibrani. Dan perbuatan jahat itu rasa. Jadi hanya penularan, pengungkapan rasa. Datang sebagai manusia. Berikutnya ya, bagaimana cara kita dalam berjaga-jaga. Ayat 22 sampai 27. Baik, kita baca sama saya bacakan ya. Efesus 4 ayat 22 sampai 27. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi ini kuncinya kita berjaga-jaga. Kalau kita tidak menanggalkan manusia lama, pasti kita akan ketarik ke bawah arus. Makanya saat ini ada arus besar, arus globalisasi. Arusnya begitu besar. Arus globalisasi adalah arus kejahatan dunia yang gak bisa kita hindari manakala kita tidak berdiri membangun rumah di atas batu karang. Pasti ketarik. Lihat sekarang di Brazil, begitu ada upacara ritual seperti itu langsung semua. Ya. At any time. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Kembali, roh dan pikiranmu. Ini aja, roh dan pikiran. Roh ini sebenarnya dia berbicara tentang jiwa, hati kita. Pikiran kita. Jadi, tapi sebenarnya kalau dalam pendidikan dunia, pikiran, perasaan dijadikan satu. Dan kehendak kita. Pikiran, perasaan itu akan mempengaruhi langkah yang kita lakukan. Kalau pikiran dan perasaan kita tidak disertai dengan iman yang kuat, maka kita akan mengikuti pikiran dan perasaan ini. Ini bahaya, ini zona pertempuran dengan iblis. Di pikiran. The battlefield of our life is in our mind. Makanya dunia bilang, perubahan mindset. Perubahan mindset, saya pikir perubahan mindset menjadi lebih bagus. Enggak. Jadi mindset new normal.
Mindset new normal. Disuruh menolong orang, tapi segini kan. Ini adalah tipu muslihat. Dia main begitu halus. Sepertinya dia sedang memberikan kita kenyamanan. Padahal dia sedang menjauhkan kita dari iman kita kepada dia. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita kalau tidak menanggalkan manusia lama, tidak mengenakan manusia baru, maka kebenaran dan kekudusan tidak akan ada pada kita. Jadi kita harus dimurnikan, diproses. Kadang-kadang kita perlu dianiaya supaya kita kembali kepada Tuhan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu maksudnya. Jangan salah menggunakan ayat itu. Bukan kesalahan kita mulai benar-benarkan. Kita harus diproses untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Mari kita sekarang declare komitmen, berani bicara benar, tinggalkan dusta. Tanya kepada diri kita, bereskan masing-masing, apakah saya masih suka berdusta? Saya juga kadang-kadang. Mari mulai kita bersihkan dusta-dusta yang ada dalam diri kita. Kita sama-sama tidak sempurna, tapi lewat firman ini mari kita bersihkan dusta supaya kita bisa berjaga-jaga. Karena kalau enggak, kita mentolerir hal kecil sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah terjebak oleh tipu daya iblis. Mari kita mulai bersihkan. Kalau saya cinta harta, saya bilang bersihkan Tuhan, bersihkan. Saya tidak mau lagi terikat dengan rasa. Hati-hati dengan rasa, karena rasa ini menjadi hal yang paling berbahaya di dalam hidup kita. Rasa ego, rasa rakus, rasa. Semuanya rasa. Apa yang terlepas di bumi, dia akan terlepas di surga. Apa yang terikat di bumi. Nah, rasa ini mengikat kita, membuat kita takut meninggalkan bumi ini, dunia ini. Seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Cuma itu, kesempatan. Makanya kita harus berjaga-jaga supaya apa? Jangan sampai kita lengah, dia ambil peluang itu. Karena iblis itu dia selalu berjalan berkeliling sejak dulu untuk mencari orang yang memberi kesempatan. Dan seringkali kita memberi kesempatan. Pergi ke mana? Saya dulu pergi ke karaoke. Itu kan memberikan kesempatan. Kita pergi ke sini, kita yang memberikan kesempatan sebenarnya, membuka celah. Ya. Itu yang bahaya. Di sana kita gak enak sama teman. Mulai, ayolah, sekali-sekali lah. Sekali-sekali tiap hari sekali-sekali. Dan bablas. Setelah bablas, lupa, edik, dan seterusnya. Nah, gaya saya ngomongkan kayak orang marah. Saya nggak marah. Tapi orang berpikir marah, ya sudahlah. Itu kan persepsi. Ya. Tapi saya diberikan suara seperti ini, supaya saya bisa menggertak mereka yang suka menyesatkan kita. Ini anugerah. Kalau nggak suara kayak begini, mereka yang gertak saya. Nggak ada, saya yang mengaum-ngaum untuk mereka. Makanya saya pakai baju seperti ini. Ini untuk apa? Supaya saya terinspirasi dengan The Lion of Judah. Walaupun saya sendiri, saya dimusuhin oleh orang lain, saya akan tetap berdiri tegak. Karena apa? Yang berperang adalah Tuhan. Amin. Selanjutnya, siapakah si iblis? Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi, siapakah si iblis? Si naga besar. Saya agak tidak enak karena naga ini disenangi oleh saudara-saudara dari sono. Saya agak nggak enak. Tapi ini firman Tuhan, saya minta maaf. Ya. Tapi mohon maaf, saya tidak minta maaf sama iblis.
Saya minta maaf sama perasaan. Ya. Tapi ini firman Tuhan. Kenapa dibilang naga besar? Kenapa nggak dibilang naga kecil? Saya lagi tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Ada klasifikasinya besar dan kecil. Sementara di Indonesia ada namanya naga bonar. Dan dia sudah pernah jadi wakil gubernur Jawa Barat. Sekarang dia main iklan lagi. Ya. Karena sudah perlu pemasukan baru. Ya. Jadi itu, siapa kasih iblis? Ya. Apa tujuan akhir si iblis? Menyesatkan, mencuri, dia dan membunuh dan membinasakan. Ini tujuan akhir dari apa yang dicuri? Damai sejahtera. Begitu kita disesatkan, ada rasa damai kita hilang. Hati-hati. Jadi bagaimana menguji? Ujilah setiap roh. Uji damai sejahtera enggak? Kalau ada yang enggak nyaman, enggak sulit kok. Kalau ada yang enggak nyaman, ada yang enggak damai, membuat kita tenang. Ini ada sesuatu, something wrong. Dari Tuhan tidak pernah membuat ketidaktenangan, selalu damai. Amin. Ini tolok ukurnya, biar gampang. Jangan dipikir susah-susah amat tuh, ujilah setiap roh, enggak usah. Ini adalah bait Allah, dia selalu berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Ujilah setiap roh. Enggak usah pakai tetek bengek, kita rasakan. Tapi kalau kita tenang, kita berjalan dengan nyaman. Membunuh, dia karena kita tersesat, dia curi damai sejahtera. Banyak orang yang dibully dan akhirnya apa? Banyak yang bunuh diri. Atau dibunuh orang karena dia melakukan hal-hal yang tidak damai. Dia maki orang, dia ini orang. Kita menjadi ini. Kita sombong dengan apa namanya? Dengan harta-harta yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Kita melakukan hal-hal yang membunuh jiwa kita. Seperti yang kita lihat sekarang. Ini banyak sekarang orang ketakutan. Dan yang ketakutan yang punya harta banyak banget. Karena iblis juga menyiapkan lembaga untuk menangkap dia. Yaitu lembaga KPK. Serius. Itu semua konsepnya mereka. Jadi dia pintar. Dia jebak, suruh lakukan ini, dia siapkan yang nangkap. Sama dengan hukum-hukum yang ada. Hukum yang ada diciptakan untuk menangkap sifat jahat yang dibangun di sekolah. Saya suka bilang sama pengacara, kalian ngerti nggak kenapa kalian jadi ini? Kalian tuh dipakai oleh iblis juga untuk ngerjain proyek atau program yang sudah disiapkan oleh iblis untuk produk orang hasil pendidikan. Lihat orang pendidikan semua, larinya apa? Mikir gimana cara cari duit. Dan hukum, karena tempat pekerjaan tidak banyak, akhirnya apa? Akhirnya semua kreativitas yang dibangun di sekolah dipakai untuk menipu orang. Pernah nggak kita terpikir, kenapa lahir di program harus masuk ke sekolah? Pernah nggak? Nggak ada Tuhan menyuruh kita sekolah. Didikan langsung dari tangan. 100% kita sekolah, pekerjaan cuma 10%. Apa yang terjadi? Stres. Bapak ibu sibuk, akhirnya kecewa. Udah ngumpulin uang, jual berlian, jual tanah untuk nyekolahin anaknya. Ujung-ujungnya anaknya nganggur. Kalaupun dia jadi monster. Kerjanya cuma cari duit. Ya, keluarga berantakan. Hati-hati dengan program emansipasi. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan anak dari ibunya. Dengan alasan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hati-hati. Ada udang di balik batu. Hati-hati dengan program LGBT yang dimulai dari mana? Dari masih umur 5 tahun. Di mana guru TK-nya semua perempuan. Begitu rupa iblis menyesatkan kita. Itu tipu daya. Kenapa? Enggak terasa. Kita terasanya benar. Tetapi ada udang di balik batu. Dan itu akan, virusnya akan menular. Enggak sadar kan? Laki-laki main kebonekaan, masak-masakan. Spiritnya dia melihat. Yang wanita lihat, ini ibu ini tough. Akhirnya banyak yang wanita jadi badannya wanita tapi isinya laki-laki. Karena dia pulang ke rumah, yang dia ketemu ibunya lagi perempuan. Bapaknya masih cari uang di luar. Dia nggak ketemu dengan sosok yang membangun karakter dia. Akhirnya dia melihat ibunya sebagai sosok yang itu. Apalagi kalau dia lihat bapaknya pulang, dia lihat bapaknya tidak setia sama ibunya, makin jadi.
Seperti itu adalah spirit, ya. Harus paham itu. Ya, sistem ini selalu ada udang di balik batunya. Membinasakan. Apa yang dibinasa? Jiwanya binasa, masuk ke dalam neraka. Kenapa si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum? Ayub 2 ayat 22. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi dari dulu dia berkeliling, menjelajah bumi. Tujuannya apa? Supaya pada akhir zaman di mana dia bisa mengumpulkan menuai sebanyak-banyaknya iman kepada dia. Siapa yang beriman kepada iblis? Siapa yang menjadi hamba iblis? Tadi siang saya ketemu dengan ibu-ibu. Dia tidak mau mengaku sebagai hamba Tuhan. Saya masih lihat ibunya ada di sebelah kiri. Pakai kacamata, ibunya cantik. Dia takut mengakui sebagai hamba Tuhan. Tidak, Bu. Mulai hari ini ibu adalah hamba Tuhan. Harus confess, Bu. Tuhan butuh diakui. Dia nanti bilang, aku tidak mengenal engkau. Kau tidak mengakui aku di depan manusia. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku mengakui dia di depan Bapakku. Amin. Jangan malu. Jangan ragu mengakui bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Kita adalah hambanya. Akui. Kalau orang tidak suka, kita terima resikonya, nggak ada masalah. Firman Tuhan berkata, aku dianiaya badan, kamu juga dianiaya badan. Mulai sekarang beranikan diri. Proklamirkan, reklamekan mengenai kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Harus. Kita menjadi saksi. Kalau enggak, nilai apa yang bisa kita jual, kita sajikan? Kamu mau dapat nilai apa kalau saksi aja nggak mau? Mau selamat gak mau ngakuin aku, kata Tuhan. Paham ya? Harus berani. Saya memberanikan diri. Karena enggak, terus kapan orang tahu Yesus? Yesus seperti apa? Oh, enggak ada contohnya lagi. Mari kita beranikan diri. Jangan kita takut. Iblis itu cuma padahal apa? Dia ada di kerangkeng di belakang sini. Cuman karena kita punya mata rohani tidak bisa paham itu, maka kita ketakutan. Ayub 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai gantinya. Ini manusia dunia kalau sudah urusan ketakutan, ya urusan makan, akhirnya dia ikutin apa saja. Kalau urusan nyawa, ini urusan makan perut nih. Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai untuk ganti nyawanya. Pokoknya dia ikut aja demi, pokoknya dia mendapatkan kenyamanan dunia. Ini. Ya. Hati-hati. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Makanya kenapa kita selalu diberikan 1001 alasan untuk membenarkan ketidakbenaran kita. Habiskan, tapikan, dan bagi. Habis gimana dan sebagainya. Itu hati-hati. Kita selalu hidup dengan tapikan dan sebagainya. Untuk membenarkan hal yang kita sebenarnya sudah tahu. Karena kita tahu nih nggak damai nih, sebenarnya gue salah. Cuma namanya ignorant, ya udah. Denial, nggak mau disalahkan. Itulah kita sudah dididik lewat ilmu pendidikan di sekolah. Selalu berusaha pengen kasih lihat kita benar padahal kita banyak salah. Nilainya 8 padahal hasilnya nyontek. Mau nggak kita dibilang, lu 8 nyontek? Nggak mau juga. Tapi nyontek hasilnya. Prosesnya kita tahu bahwa nggak benar. Tapi kita nggak pernah bilang kalau kita nyontek. Saya pernah nyontek? Pernah. Bagaimana nyontek? Ya kadang-kadang nggak percaya dengan jawaban saya. Jawab apa? Jawab ini. Wah masa sih? Lu mau nyontek nanya nggak percaya. Jadi banyak cara kita seperti itu. Ya kita mulai bersihkan, kita akuin itu. Mumpung masih bernafas nih. Kalau udah nggak bernafas selesai, ya waktunya sudah dekat. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu waktu dan kedatangannya, itu untuk kedatangan dia yang kedua kali. Tapi untuk dia, kedatangan dia menjemput kita, hanya tidak tahu waktu dan jamnya. Sudah tanda-tandanya sudah ada.
tahun 1948 Israel merdeka. Itu adalah apa? Pohon ara. Sudah mulai bertunas. Ya, jangan main-main. Jangan pikir, tahun 1000, 2045. Nunggu 2045 sekarang aja lewat susah. Nah, di darat yang dijaga Tuhan, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Nah, singa ini apa? Suka menjadi malaikat terang. Dia selalu menggunakan ayat juga. Tapi ayatnya dipelintar-pelintir, hati-hati. Jadi banyak penyesat-penyesat yang menggunakan juga ayat. Makanya jangan bersandar kepada ayat atau firman yang dicetak di kertas oleh manusia. Tanya Tuhan, Tuhan ini maknanya sudah benar belum? Karena mereka sudah memanipulasi, tujuannya untuk apa? Untuk menyesatkan dunia ini. Dan ada Bible International, itu di bawah UN juga. Sama seperti tadi, lembaga-lembaga tadi. Semua diseragamkan untuk apa? Untuk memuluskan pemerintahan antikris atau New World Order. Sehingga kita ini seperti yang saya bilang tadi, Roma 13 ayat 1 yang kata pendapat. Enggak, di dalam King James dibilang let every soul subject unto the higher power. Jadi betul-betul soul, dia bicara soul, jiwa kita harus terhubung ke tunduknya kepada yang Maha Kuasa, bukan kepada dunia ini. Hati-hati. Makanya kenapa mereka itu yang menjabat selalu harus disumpah demi Allah. Tujuannya apa? Dia tidak boleh melakukan perintah di luar firman Tuhan. Itu. Jadi bukan berarti itu terus kemudian itu, enggak. Kita hormatin dia. Tapi sepanjang sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Jangan disesatkan. Bagaimana cara atau siasat iblis di dalam menyesatkan? 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul palsu. Pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Banyak nggak sekarang? Banyak. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau kita yang di dunia ini bisa juga, pasti ngikutin. Kita ini kan orang yang nyontoh. Contoh menyamar kan dari dia. Saya juga dulu belajar menyamar. Muka dicoret-coret, pakai ini. Atau nggak menyamar pakai apa? Wig. Menyamar, kan contoh. Saya selalu mencontoh. Kita manusia yang nyontoh semua. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Jadi jangan sampai kita disesatkan oleh pelayan-pelayan yang mengatasnamakan dia, tetapi dia menyesatkan kita. Ada firman-Nya. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saya mengatakan, siap-siap Anda bertanggung jawab apabila Anda menyesatkan tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus, barang siapa menghancurkan baitku, aku akan hancurkan dia. Ya. Ini ayatnya ada. Apa gunanya kita mengetahui siasat si iblis? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kesesatan yang kita alami. Paham ya? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Karena dia cuma bikin untung rugi aja. Kita juga jadi untung rugi. Dan untung rugi itu selalu dihitung dengan angka. Gak ada yang lain. Ya. Cinta pun untung rugi. Banyak orang cerai gara-gara apa? Angkanya udah berkurang. Alasannya apa? Rasa cintanya hilang karena angkanya. Luar biasa. Gitu. Dan mulai cari alasan. Dia mulai tidak perhatiin saya. Dia mulai, udahlah. Namanya ini jujur aja lah. Emang lu bosen aja. Lo betul kan? Seringkali orang seperti itu. Bahkan kalau lagi cinta-cintanya apa? Kalau tidak ada dia aku mati. Woi. Ketemu 5 tahun lagi sana, dia udah banyak pindah lagi. Kenapa lu gak mati-mati?
Ya dulu aja kan gue cuman action doang, gitu. Dulu bapak gitu nggak? Tanpa ibu bapak mati? Enggak kan? Iya. Oh, jangan dong. Jangan dong. Tanpa Yesus aku tidak dapat aturan apa-apa. Jangan karena ibu. Gitu. Hati-hati, rasa bapak jangan sampai tidak bisa bapak lepaskan dari ibu. Karena ini bahaya sekali rasa itu. Yesus yang utama. Siapakah orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis? Yohanes 4 ayat 8 Yohanes 8 ayat 44. Kamu yang mana? Yang tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita yang ditelan iblis. Berarti iblis adalah bapak kita karena kita melaksanakan keinginan bapak kita. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Bagaimana mengukur orang berbicara dusta? Lihat firman Tuhan. Dia berbicara sesuai dengan firman Tuhan tidak? Karena hati-hati, firman yang saya baca selama ini, saya banyak mendapatkan deception, penyesatan. Bahasa aslinya corrupt communication. Jadi korupsi narasi, korupsi makna, itu ada di Alkitab. Bahkan terjemahan baru mengatakan apa? Janganlah berbicara kotor. Ternyata berbicara kotor di terjemahan yang aslinya, saya baca, terjemahan King baca adalah corrupt communication. Jadi banyak di antara, misalnya saya menyampaikan kebenaran, saya kurangin, itu namanya saya korupsi. Saya menyampaikan kebenaran, saya tambahin, itu namanya korupsi juga. Ada dalam firman Tuhan. Di terjemahan baru tidak akan kalian dapatkan. Bahkan ada terjemahan lagi yang terbaru lagi nih, saya udah gak mau baca deh. Karena itu arahnya supaya apa? Membolehkan LGBT. Ngeri. Tapi terjemahannya ya resmi. Coba, ngerti Pak? Sekarang di mana-mana, gambar apa semua. Sampai Apple jadi sudah warnanya klik LGBT, warna pelangi. Dan itu adalah tandanya mereka menghina perjanjian Tuhan dengan manusia, dengan Nabi Nuh. Di mana Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan menghancurkan bumi ini walaupun manusia berbuat jahat. Jadi apa yang terjadi di sekarang termasuk gempa bumi itu adalah rekayasa manusia sendiri. Cuaca, kehancuran ekonomi, resesi itu adalah rekayasa manusia supaya manusia-manusia yang menjadi antek-antek antikris. Supaya apa? Kita gusar, kita goncang dan kita disuruh mencari perlindungan. Tapi perlindungan yang sejati hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam manapun di bawah kolong yang tinggi. Dan hanya kepada namanya diberikan kuasa. Yaitu namanya Yesus, Yeshua HaMashiach. Amin. Pahami itu. Ya. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah dia. Kita nggak disuruh dengar siapa-siapa. Bukan dengarkan Musa. Musa adalah representatif dari Nabi, Elia representatif dari manusia. Tapi dengarkan dia, nggak siapa-siapa. Nah ini penting nih. Kenapa kita diperintahkan melawan dan bukan menyerah kepada iblis? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab, mari kita baca sama-sama. Sebab Allah memberikan kepada aku bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Iman. Kasih sempurna. Kalau ada ketakutan, maka kasih kita tidak sempurna. Kasih Bapa tidak ada pada kita. Dan ketertiban. Ketertiban itu apa? Tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Dia bulat cintanya. Sepenuh hati. Nah, kita ini kadang-kadang cinta separuh-separuh. Cintaku terbelah dua. Dan Tuhan tidak menginginkan orang yang punya berhati mendua hati. Allah tidak memikirkan. Jadi ketakutan itu apa? Roh kan? Ya, dan iblis yang megang kendali roh ketakutan ini. Karena dia bukan roh keberanian. Orang yang pegang roh keberanian, dia akan berani menyatakan kebenaran. Tapi orang yang dikuasai roh ketakutan, dia selalu ketakutan. Dia akan selalu tidak punya percaya diri. Dia akan selalu tidak berani untuk menyatakan bahwa
Aku adalah pengikut Kristus. Seperti apa? Seperti yang terjadi ketika masa krisis di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Padahal dia tiap hari bersama-sama. Jadi Petrus aja yang tiap hari bersama-sama bisa menyangkal, apalagi kita. Yudas tiap hari bersama Yesus. Di ujungnya gara-gara hepeng dia tambias. Dia mengkhianati, terima recehan. Dan banyak di antara kita demi recehan kita mengorbankan iman kita. Demi gaji 5 juta kita korbankan iman kita. Demi gaji 10 juta 100 miliar kita korbankan iman kita. Demi naik pesawat kita korbankan iman kita. Demi masuk mall kita korbankan iman kita. Hanya demi untuk mendapat mahkota kemuliaan Tuhan. Kita harus bayar dengan harga yang mahal, karena dia sudah membeli kita dengan lunas. Amin, Ibu. Ibu ini lucu. Ya, Ibu ini saya perhatikan damai sejahtera. Amin. Tuhan sayang Ibu. Makanya saya tiba-tiba lihat muka Ibu. Wahyu 21 ayat 8. Nah, kenapa kita harus melawan bukan menyerah? Karena orang penakut yang sudah dibaca tadi pagi, Wahyu 21 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Kita kategori orang-orang penakut tidak? Jujur, gak usah dijawab, nanti tandain aja, ya. Penakut ditaruh nomor 1, yang masuk neraka. Firman Tuhan, bukan saya. Kalau saya bisa kalian tentang firman Tuhan. Makanya kalau pakai ayat aman. Kalau mau dimarahin orang, gak apa-apa. Dia berhadapan dengan firman-Nya. Cilaka, hati-hati main-main dengan orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, percayanya sama apa kemarin tuh? Percaya sama virus gadungan. Tuhan marah, ya. Orang-orang keji, orang-orang yang kemarin marah-marah atau menista kita, tidak boleh ibadah. Catat itu, ya. Akan mendapat bagian di tempat paling dasar, diikat lehernya pakai kilangan, batu kilangan. Serius, lihat nanti. Kenapa saya ngomong? Karena kita yang akan memerintah nanti bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kita akan turun setelah menerima Bema, tahta Bema, peradilan Bema. Kita akan turun bersama-sama dengan Kristus, bersama orang-orang benar untuk memerintah. Amin. Wow, luar biasa. Terus orang-orang yang pembunuh, kita bisa lihat saat ini. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir ini apa? Termasuk kategorinya apa? Parmakea. Parmakea apa? Tahu parmakea kan? Parmakea adalah bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya pharmacy. Ya? No, itu memang istilah mereka. Jadi semua kayak farm, pertanian, itu juga konsep pharmacy. Makanya mereka farm. Jadi industri pharmacy. Termasuk mereka. Karena mereka adalah konsep ilmu sihir dalam konsep modern. Sehingga kita tidak tertipu, kita tidak sadar. Karena kita tidak punya pemahaman yang benar, maka kita bisa kejebak. Ini. Sehingga kita lebih mengandalkan dia daripada iman kita kepada Tuhan. Mereka meracuni kita lewat makanan. Mereka akan mendapatkan penyembah-penyembah berhala. Kita lihat sekarang banyak upacara-upacara penyembahan berhala. Ya, lewat apa? Lewat musik-musik. Salib dibalik, yang harusnya begini, sekarang
bawahnya pendek, yang ininya atasnya panjang. Tanpa disadari kita melihat mereka mulai tampil, mereka mulai menggunakan apa tuh, simbol-simbol yang bertanduk lah, makanya inilah, begini-begini, terus ada Yesus diseret-seret lah, ya, di Brasil ini. Dan semua pendusta, orang-orang yang menyesatkan dengan narasi-narasi dusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Selanjutnya, bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh? Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, awalnya adalah pendengaran firman Tuhan dan pendengaran oleh firman Kristus. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat dan kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jangan ada ilah lain padamu. Jangan kau mengabdi kepada dua tuan. Seringkali kita bilang kita spiritual, tapi kita spiritual materialism. Kita orang spiritual tapi masih sangat cintakan uang. Tidak salah punya uang, tapi jangan sampai itu membuat hati kita busuk. Bagikan ketika Tuhan. Jadi kita ini saluran berkat. Terima, itu. Terima, kasih. Nggak ada yang bilang, terima, simpen setengahnya, kasih seperempat. Yang seperempat pakai jalan-jalan. Enggak. Terima. Jadi kita ini adalah tiki-tikinya kerajaan surga. Hanya menyalurkan, tetapi kita diberkati luar biasa. Selalu baru. Nggak pernah busuk. Karena apa? Selalu, kita kenjang sebenarnya. Karena lewat terus. Kayak air di dalam selang. Jalan terus. Kita kelewatan terus. Gak, ini. Apa lu mau gua ada? Itu. Jadi sebenarnya apa lu mau gua ada? Karena kita saluran berkat terus. Semakin kita kasih, semakin Tuhan kasih terus. Kalau kita tutup begini, ya nggak bisa diisi lagi, nggak baru lagi. Mau pakai baju baru, baju lama tanggalkan dulu. Kalau nggak kayak anak-anak sekarang, balapan, baju lama ada, baju baru ada. Ya. Jadi kalau mau dapat yang baru, yang lama buang. Bukan istri ya, bukan. Ini jangan, bukan suami ya bu, tante, bukan. Ini bener-bener nih. Ya, tanggalkan manusia lama, pakai manusia baru. Nah, bicara iman teguh seperti tadi yang saya sampaikan, seringkali kita pikir kita beriman teguh, tapi keteguhan kita salah, dalam pemahaman yang salah. Kita pikir kita teguh, tapi karena kita disesatkan, kita beriman, tapi sebenarnya kita sudah tidak beriman. Seperti yang banyak selama ini. Yang penting percaya Yesus. Gak cukup. Kita harus action. Tuhan butuh action, Tuhan tidak butuh teori. Yesus itu ingin apa? Iman, praktek iman. Itu yang kita perlukan. Begitu ada sesuatu yang tidak benar, tolak dalam nama Yesus. Ada tawaran yang gak benar, hasil korupsi sama enggak. Lewat hikmat. Hikmat itu cuma satu kok, takut akan Tuhan, gak repot. Ini ada barang curian, ini barang korupsi, ini barang halal. Udah, hikmat barang halal. Walaupun nilainya kecil, secara kuantitatif. Itu hikmat. Disuruh begini, enggak berhikmat. Beda dengan pemahaman hikmat yang saya dengarkan selama ini. Oh kan kita harus berhikmat. Ya, seperti ada adik saya di belakang tuh, yang pakai baju putih. Mungkin dia pakai gitu karena dia merasa berhikmat. Itu bukan berhikmat, itu kena tipu daya. Jadi waspada itu dari tipu daya iblis. Dan banyak di antara kita tertipu. Pakai ini, wah, ini tempat steril. Jadi kalau kita datang ke sini masih pakai masker, itu berarti tempat ini tidak ada kuasa. Serius. Tuhan marah. Karena apa? Dia yang menghidupkan kita, dia juga yang mengambil. Ketika kita kecewakan dia bilang kau coba-coba sama saya.
Apa gunanya? Bagaimana mau menjadi saksi Kristus? Bagaimana mau menjadi medianya Kristus? Sementara kita sendiri tidak menampakkan refleksi dari kemuliaan Dia. Sampai di sini paham ya? Ini yang dibilang roh keberanian. Gitu. Cantikmu mulai muncul. Tuhan kasih muka cantik. Ini tanda apa? Ini the symbol of slavery. Ini adalah simbol perbudakan. Tahu nggak makna cuci tangan? Cuci tangan itu seperti Pontius Pilatus. Kalau ada masalah mereka nggak mau tanggung jawab. Tahu nggak kenapa mereka bikin 6 feet untuk berjarak? Yang mereka sosialisasi. Ini adalah upacara ritual iblis. Setan ketika dia mempersembahkan nyawa. Tahu nggak yang disebut dengan protokol setan itu? Mempersembahkan nyawa, mereka dapat duit. Ya. Ini semua. Tahu nggak kenapa dia gini-gini? Dia mau rusak talamus kita, signal kita yang terhubung dengan Tuhan. Dan kita kehilangan hormon melatonin dan hormon serotonin. Ada di sini semua. Jadi jangan tertipu. Menghormati apa? Hormati dia. Gak ada yang lain dihormati. Hormati dia. Maka kau tahu siapa yang harus dihormati. Hormati dia. Jangan hormati siapa-siapa. Dengan kita menghormati yang maha kuasa, maka dia sendiri yang akan kasih tahu kepada kita, Anda dihormati oleh dunia ini. Jangan takut. Kita punya kuasa. Karena kuasa kita ada nafas Allah. Ini yang membuat kita berkuasa. Anda bisa mencipta, jadi, maka jadilah. Mulai praktekkan. 5 roti dan 2 ikan, bukan mitos, bukan hanya sekedar sejarah, tapi saat ini juga kita bisa praktekkan. Amin. Miliki iman seperti itu, untuk melepaskan diri kita dari ketergantungan akan angka, yang selama ini sudah membius kita, membuat kita tidak bisa berbuat apa kalau tidak ada angka. Makanya jangan kita mendua hati, tegak lurus sama Dia, bukan tegak lurus sama dunia ini. Dunia ini minta kita menjilat Dia. Tuhan ingin kita menyembah Dia. Kita pilih Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Jangan main-main. Jangan main-main. Jangan main-main. Semuanya sudah sangat singkat. Tahun 2023, tahun 2025, mission mereka accomplish. Sistem kontrol seluruhnya digitalisasi. Ini akan selesai pada tahun 2025. Dan semua kota-kota akan dibuat smart city. Smart city itu artinya sistem monitoring, activity, rutin. Itu smart city. Smart city, city-nya smart apa kita yang smart? Enggak, orang yang punya sistemnya yang smart. Kemanapun kita pergi ketahuan. Kemanapun kita ingin, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mau bunuh, kita bisa dibunuh. Kita pesan ojek, pesan online makanan. Dia tahu, saya pesan, dia bisa kasih racun. Baru nyampe di sana, saya makan racun. Hati-hati. Makanya banyak orang yang ngadu sama saya, kecil-kecil, saya ditipu lah 2 juta, sudah transfer uang, barangnya nggak datang. Salah sendiri lo percaya. Online ini penipuan. Memang iblis sengaja bikin kita stres di tengah-tengah kesulitan dunia ini, kesulitan ekonomi yang dibikin oleh mereka. Ini semua kesulitan dibikin oleh mereka. Terus dagang online ditipu lagi. Maksudnya dia mau beli, dia mau jual lagi, akhirnya apa? Uangnya bablas, barangnya nggak dapat, uangnya terbatas. Hati-hati. Penderitaan seperti apa yang dialami oleh semua orang di dunia ini? 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ini aja. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Persiapkan pikiran kita, bahwa kita juga bisa mengalami seperti ini. Ya. Siap nggak? Cuma 1 tante. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Persiapkan diri kita. Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwamu, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan takut kepada mereka yang hanya membunuh tubuh kita, cuma nakut-nakutin doang. Kematian itu ternyata cuma begini, begitu, bang, begini, sek, kembali kita bersorak-sorai. Hidupku adalah Kristus,
Mati? Keuntungan. Siap mati? Berani mati? Mau untung? Siap mati. Amin mati, amin. Jadi kita kalau mau untung di dalam Kristus, maka kita harus berani mengalami penganiayaan badan. 2 Timotius ayat 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi bukan isapan jempol, memang sudah dituliskan. Jadi siapkan pikiran kita, mental kita untuk menghadapi itu. Manakala itu datang, kita siap. Saya datang sini untuk mempersiapkan itu. Supaya Bapak Ibu jangan terlena. Wah, rumah gue masih di Darmo gede, rumah gue di Citraland gede. Udah deh, jangan dipikirin. Dipikirin itu membuat kita tidak berani berhadapan dengan itu. Ya. Persiapkan, belajar mulai bercocok tanam sendiri. Karena suatu saat kita nggak bisa lagi beli, mungkin angkanya akan mahal. Cabai bisa 1 juta. Ya. Cabai nanam sendiri, belajar nanam. Mereka bisa bikin begitu, nggak bisa beli, dikasih lagi nanti. You mau cabai kan? Saya kasih cabai sintetis. Bayangin, pedes-pedes, tapi dari mana? Dari kimia, bisa dari plastik. Telur aja udah banyak yang seperti itu. Telur. Dan daging nanti, daging stik, hati-hati. Daging sintetis. Mereka sudah siapkan itu. Tomat sintetis. Salah sendiri kenapa kalian jual sawahnya. Hanya untuk dapat sarjana. Begitu bodohnya kita. Lalu mereka bilang bahasa Inggrisnya farm. Ternyata farmasi pun. Itulah ilmu sihir. Maka setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Catatan, penderitaan atau pencobaan dalam bahasa Yunani ada peirasmos. Jangan-jangan peras itu dari bahasa Yunani. Peiras. Diperas, kalau orang Batak bilang diperas-peras. Ya kan? Peras. Ya. Artinya meneliti, menguji dan membuktikan sifat atau integritas seseorang. Dengan kata lain, penderitaan adalah proses pemurnian iman. Jadi itu yang disebut dalam Matius. Aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Damai itu apa? Udahlah biar tenang-tenang aja, nggak usah kita gini, nggak usah cari masalah, jangan buat orang tersinggung. Nggak, untuk kebenaran kita harus berani sampaikan. Persoalan dia tersinggung urusan dia, tapi kebenaran harus disampaikan. Jangan sampai Tuhan datang, apa yang sudah kamu perbuat? Kamu pernah sampaikan kebenaran? Jangankan sampaikan kebenaran, ngerti firman aja tidak. Bagaimana menyampaikan? Sudah mengerti, tidak punya keberanian. Juga, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak menemukan iman padamu. Aku tidak berkenan kepadamu. Jangan sampai di akhir nanti Yesus berkata begitu kepada kita. Mari kita promosikan dia. Beranikan. Saya yakin dan percaya. Dia sayang sekali sama kita yang selalu bilang, Bapakku dahsyat, Tuhanku Maha Kuasa. Sampaikan kepada dunia. Pasti dia bilang, aku berkenan kepadamu. Yakinlah. Mana ada seorang bapak yang membanggakan seorang anak, bapak yang anaknya membanggakan namanya, dia tidak bangga. Dia tanya, kau mau kelas apa? Kau mau di mana? Saya kasih kelas, naik pesawat kelas apa? Saya kasih rumah di mana? Banggakan Yesusmu. Banggakan Yeshua HaMashiach. Pasti dia akan berkenan kepadamu. Di antara kita tidak akan ada orang yang benar-benar kudus. Kita bukan orang benar. Tetapi karena kita banggakan dia, kita akui dia, dia akan membenarkan kita di hadapan Allah Bapa. Amin. Pasti yang membenarkan kita. Karena kita, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui dia di depan Bapa. Amin. Akui dia selalu, kapanpun. Dalam perilakumu, dalam ucapanmu, akui dia. Bahkan sebutkan namanya, saya pengikut Kristus. Jangan malu-malu. Ada orang bilang begini-begini, oke nggak apa-apa, kau ambil hartaku. Tapi jangan pernah ambil imanku dari dia. Upahmu besar di surga. Rumahmu tersedia dan tercatat dari saat ini. Amin. Sedikit lagi. Penderitaan seperti apa yang dialami oleh semua orang di dunia ini? Oh iya, tadi sudah.
Apakah kita harus takut dan gentar menghadapi penderitaan tersebut? Jawabannya pasti tidak. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi proses pemurnian itu perlu kita alami. Supaya apa? Kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, kita mengasihi Yesus. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua ada dalam rencana Allah. Jadi semua proses yang kita alami itu untuk memurnikan iman kita supaya kita berkenan kepadanya. Jadi nikmati, enjoy the moment. Nikmati setiap momen yang ada bersama Kristus. Maka kita akan merasa damai. The presence of God, pertemuan kita dengan Kristus, itu akan membuat tidak ada ketakutan. Nggak bisa diomongin, Bapak Ibu harus merasakan langsung. Ketika itu ada, seperti saya sedang berbicara firman Tuhan, tak ada satupun ketakutan di sini. Begitu Tuhan memberikan rasa perlindungan yang sempurna. Dan kalau Bapak bisa melihat di sini ada beberapa malaikat. Ada malaikat Michael. Saya akan selalu sebutkan. Because wherever I go, he's always protect me. Ada di sini. Dan itu harus dilihat dengan mata rohani. Kenapa saya bisa bicara berapi-api? Because they protect me, saya tahu, jadi saya nggak takut. Coba kalau saya sendiri, I'm afraid. Amin. Lihat dengan mata rohani. Jadi jangan malu untuk mengakui Kristus di dalam setiap langkah hidup. Akuilah Dia dalam setiap langkah hidupmu. Maka Dia yang akan meluruskan jalanmu. Bagaimana kita mau diakui di depan Allah Bapa? Kita nggak mau ngakuin Dia kok. Akuilah aku, Dia bilang, dalam setiap lakumu. Itu, apapun, termasuk memperlakukan tubuh kita, kita harus akui Dia. Karena tubuh kita bukan punya kita. Kita tanya sama Dia. Itu yang tadi pagi saya sampaikan. Pahami itu. Saya tidak maksud menghakimi siapapun juga. Kita semua korban yang disesatkan. Tetapi karena saya dibukakan hal-hal yang demikian oleh Tuhan, saya sampaikan supaya jangan kita terlanjur semakin dalam, semakin jauh dan tidak bisa kembali ke atas. Amin. Kita akan ditarik pelan. Dia belum berhasil, belum. Kita harus melawan. Firman Tuhan bilang, melawan. Lawanlah dia. Kalau kita ikutin selesai. Jangan biarkan dia terus menghancurkan kita. Catatan, mendatangkan kebaikan itu adalah pemurnian iman. Jadi tujuannya adalah pemurnian iman. Jadi seperti apakah sikap kita sebagai anak-anak terang? Terakhir, Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Mari kita sama-sama baca. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan merintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Baik. Amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita bisa kuat kalau kita tidak tahu bahwa kita adalah diciptakan serupa dengan gambar Allah, yang punya kekuatan Allah. Kita berkuasa atas bumi dan segala isinya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, seperti orang mau berperang. Kenakan semua apa yang kekuatan sudah Tuhan. Jangan kita kurang-kurangin. Jangan kita korupsi kebenaran. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Firman-Nya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita tidak tahu kebenaran, pasti kita akan ketipu. Karena sekarang ini kebenaran yang harusnya disampaikan oleh orang-orang yang dipercaya, kita percaya, malah dia dipakai iblis untuk menyesatkan kita. Kemudian karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan manusia, kanan kiri kita dan sebagainya. Ini bukan manusia, ini sifatnya spirit. Ya, kita hancurkan diri kita sendiri seringkali karena kita punya musuh yang mengintimidasi pikiran kita.
Jadi kanan kita, kiri kita, kita harus saling kasihi. Ya. Jangan saling menghakimi. Kita tidak punya hak, hanya dia yang berhak. Tetapi kalau ditegur, terima itu sebagai belas kasihan yang disampaikan Tuhan melalui orang-orang sekitar kita. Bahkan anak kecil bisa dipakai untuk menyampaikan itu. Terima. Peka dengan suara hati Tuhan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini ada kaitannya dengan Roma 13 ayat 1. Pemerintah, ini pemerintah alam roh. Ya. Alam roh yang mana? Yang bisa mengalahkan pemerintah alam roh, ya hanyalah pemerintah kerajaan surga. Jadi Roma 13 berkaitan dengan ini. Ya. Dia tidak berbicara pemerintah yang pakai pangkat-pangkat ini, enggak, bukan. Firman Tuhan sekali lagi bicara roh. Jelas ya? Jangan ditipu-tipu. Bicara roh. Saya tegas sampaikan bicara roh. Kami ini nggak ada apa-apanya, begitu diambil rohnya begini juga. Jadi bicara roh, ini bicara mengenai kehidupan kekal. Pemerintah melawan penguasa-penguasa. Karena ada penguasa-penguasa di udara. Ada pemegang otoritas. Nah, manusia dipakai sebagai kepanjangan tangan. Dia pakai manusia-manusia yang melakukan sembahan kepada penguasa-penguasa alam roh. Dia diberikan kekayaan-kekayaan dan akhirnya dia menyakinya kita. Gitu. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Setiap hari peperangan adalah peperangan roh. Kadang-kadang ada orang bilang, Pak, di badan Bapak ada yang nempel. Ya memang ada. Ada yang nempel. Cuman dia tembus enggak. Jadi nggak usah takut. Dan kadang-kadang orang-orang yang di sekitar kita tanpa sadar, dia mengintimidasi kita lewat perkataannya. Tapi nggak usah takut. Tetap kasihi, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ya. Terus tadi saya dengar ada chat tadi siang di dalam itu yang mengatakan, kenapa Pak Dharma waktu itu ditanyain mengenai cus diam aja, bilang serahkan kepada Tuhan. Perasaan saya nggak pernah ngomong sama orang itu. Ya. Tetap saya bilang waktu pas saya di Manado, ditanyakan, apakah boleh? Saya cuma jawab pakai firman. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah? Enggak, bait roh kudus saya bilang. Karena roh yang berasal dari Allah dan diam di dalam kamu. Jadi tubuhmu bukan milikmu sendiri. Sebenarnya dia pakai tanda tanya. Sebenarnya Pak, bukan milikmu lagi. Karena kamu sudah ditebus dengan harga yang lunas. Artinya apa? Ketika saya tinggal di sini, Pak, di rumah Bapak, saya nggak boleh atur rumah renovasi seenaknya. Saya harus tanya sama Bapak. Sama juga dengan Allah. Dan saya yakin karena bait dia kudus, maka dia pasti tidak izinkan. Karena bait Allah itu adalah kamu. Itu firman Tuhan. Makanya tegas saya katakan, bukan kata saya, firman Tuhan. Ya, di akhir zaman ini penyesatan demi penyesatan terjadi. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira saya berharap Bapak Ibu semua mendapatkan remah dari ini. Sehingga di akhir zaman ini kita selalu harus menyadarkan diri. Karena iblis ingin selalu membuat kita tidak sadar. Dengan segala macam tipu dayanya. Agar kita kalau sadar baru kita bisa berjaga-jaga. Orang berjaga-jaga nggak mungkin sambil tidur. Sadar dulu, baru berjaga-jaga. Jangan orang lihat deh kalau orang itu misalnya satpam tuh jaga. Ada kan penjaga, ya percuma juga. Yang disebut berjaga-jaga berarti kita awas betul. Ya, jadi sadar dulu berjaga-jaga supaya kita tidak menjadi korban tipu muslihat iblis. Karena iblis selalu melakukan tipu daya. Dia selalu berupaya dengan berbagai macam cara memberikan kita 1001 alasan supaya kita selalu tidak punya waktu dengan Tuhan.
Makanya sekali lagi saya sampaikan, kalau belum ada yang mendengar tadi pagi, busy being using Satan job. Selalu kita ada dalam cengkraman, kita dibikin sibuk terus, sibuk pelayanan, tapi nggak pernah bersaksi keluar. Jangan cuma berseragam di sini, bersaksi keluar, bersaksi keluar. Saya pesankan kepada Bapak Gembala di sini, persiapkan mereka-mereka untuk siap diutus ke tengah-tengah serigala. Jangan hanya kumpulkan di sini, dia akan semakin cepat untuk menjala jiwa-jiwa. Amin. Bersatu. Kalau ada PD yang satu dengan PD yang lain, bersatu supaya makin besar, dan Anda akan melihat bahwa membangun keberanian juga, bahwa ternyata yang satu frekuensi banyak. Jangan sendiri. Selama ini kita dipisahkan sendiri supaya kita menjadi takut. Itu cara iblis. Karena iblis membangun pemahaman, kamu kuat kalau jumlahmu banyak. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kamu sendiri bisa merubah dunia ini. Amin. Contohnya siapa? Yesus Kristus. Namanya selalu menggema dari sekarang sampai keabadian. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Iya. Nyanyi yuk. Singer nyanyi. Saya agak kagok. Ayo. Kita nyanyi mahkota. Kan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Ini saya persembahkan lagu para hamba-hamba Tuhan yang selalu bersabung nyawa. Mari kita berdiri. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ada Yesus, bukan iman kita. Kemurahan dinyatakan, oh nggak tahu ya? Ada yang hafal nggak? Ku kan tetap melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemurahan-Mu dinyatakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap
ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Tuhan memberkati. Jadi kalau kita mau mendapatkan mahkota kehidupan, kita harus siap melewati proses penganiayaan. Siapkan diri kita. Apapun bentuknya itu, serahkan kepada Tuhan. Tidak seujung rambut pun akan jatuh tanpa seizin Dia. Pertolongan Dia sempurna. Burung di udara dipelihara, bunga bakung di ladang mekar pada waktunya. Apalagi kita yang menjadi biji matanya. Dia pasti akan menjaga kita setiap detik, setiap second di dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau mendengarkan teriakan hati anak-anakmu ini. Teriakan penyembahan, bukan teriakan ketakutan lagi. Karena mereka tahu bahwa kehidupan mereka ada dalam jaminan keselamatan dari Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang kami dengarkan pada malam hari ini. Dan biarkan kami pulang tidak sama seperti kami datang. Dan kami akan menunjukkan kepada tetangga kami dan sekitar kami, bahkan dunia ini, bahwa aku adalah pengikut Kristus. Tidak ada ketakutan lagi kepada kami. Kami tidak akan tersesat atau tidak akan tertipu oleh tipu muslihat iblis melalui manusia-manusia yang selama ini kami percaya. Ampuni kami Tuhan atas segala kekeliruan yang tidak kami sadari, sehingga kami berjalan tidak dalam jalan kebenaran. Kembalikan kami kepada jalur Tuhan, agar kami yang sudah sering terpelecok ini tetap bangkit dan menyampaikan kabar kebenaran kepada dunia ini untuk menyambut penjemputan-Mu di awan-awan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tumpang tangan atas kehidupan kami masing-masing dan seluruh jemaat El Bethel, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih.